Sayang, kenapa merenung? Nggak apa-apa kok, udah mau berangkat. Iya, Eh, aku izin ya mau ke warung, garamnya habis. ya udah, uangnya ada. Ada kok. Sayang, aku ngerti kok apa yang kamu rasakan sekarang. Maafin aku ya, mungkin aku belum bisa buat kamu bahagia, belum bisa menjadikan kamu seperti wanita lain di luaran sana yang mampu membahagiakan istrinya dengan jalan-jalan, membelikan pakaian mewah. Aku harap kamu sabar ya. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Ini kan ujian di pernikahan kita, jadi kita berdua harus sama-sama sabar. Iya, tapi aku akan berusaha keras untuk membahagiakan kamu. Dan aku juga ingin kamu itu seperti wanita di luaran sana yang mampu memiliki semuanya. Kamu nggak usah bingung-bingung kayak gitu sayang. Aku itu udah memiliki semuanya. Iya, aku bahagia banget. Ternyata kamu menerima aku apa adanya. Ya, meskipun rumahku seperti ini, terus tiap harinya juga bingung cari uang buat makan. Kamu tetap sabar berada di samping aku. Udah, kamu nggak usah mikir yang macem-macem. Intinya itu, aku bahagia banget hidup sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Ya sayang, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo miskin, gimana hidup kamu? Kok masih suka sih hidup miskin dan tinggal di rumahku begitu? Maksudnya apa ngomong seperti itu? Ya kenapa dengan omongan aku? Emang kenyataan kan? Tapi kan nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Halah, nggak usah emosi lah. Oh iya, hari ini makan apa? Atau hari ini kamu makan nasi sama garam lagi ya? Kenapa ikut campur? Ya nggak apa-apa sih, aku cuma tanya aja. Ya di rumahku lagi ada tempe basi, mau? Kalau ngomong dijaga ya. Memangnya aku ini hewan apa dikasih makan kayak gitu? Ya daripada kamu cuma makan nasi sama garam, kan enak tuh. Mending ada tempe ya, meskipun basi. Cuma cocok tuh, emang makanan orang miskin. Nin, meskipun hidup aku susah, aku tuh nggak pernah memberatkan kamu. Kamunya aja yang selalu ngurusin hidup aku. Iya mau gimana ya? Soalnya kalau aku ngurusin kamu atau membuli kamu tuh membuat aku bahagia banget. Jadi ya buat senang-senang aja. Jadi aku bahagia. Lagi pula nggak ada larangan kan? Memangnya aku serendah itu ya? Sampai-sampainya kamu bahagia ngebully aku. Ya emang kamu rendahan kan? Kan kamu orang miskin. Terus kamu ngaku orang kaya? Nggak mungkin kan? Itu fitnah. Ya tapi nggak usah ngomong di depan aku langsung dong. Aku sakit hati. Ya kalau emang kamu sakit hati, ya kamu jangan miskin terus. Hidup kok miskin terus. Ada perubahan dong. Kamu memang nyebelin ya, Nin. Bukannya bantuin atau gimana kek, malah ngebully aku kayak gini. Nyebelin banget jadi orang. Udah deh dia, kamu tuh nggak usah ngimpi mau dibantuin sama aku. Lagi pula aku nggak ada niatan tuh mau bantu kamu. Dan kalau kamu tuh selamanya miskin, aku tuh bahagia banget. Jadi aku ada orang yang selalu aku bully.
Ah, udahlah. Aku males ngeladenin kamu. Lebih baik aku pergi dulu. Oh ya, inget nih. Aku nggak akan lewat di depan rumah kamu lagi. Silakan, serah kamu. Orang miskin mah belagu. Ingat itu. Ya, dia. Miskin. Sayang, wajah kamu kenapa? Tiba-tiba datang ke sini. Katanya mau beli garam. Gak jadi. Sayang, ada apa lagi? Udah deh, nggak usah cemberut gitu wajahnya. Aku tuh sebel banget sama Ninin. Tetangga sebelah. Iya, dia ngebully aku lagi. Ya udah, besok-besok kalau ketemu dia lagi, sebaiknya kamu menghindar. Ya udah, kamu yang sabar. Hidup kita itu emang miskin, sayang. Ya, kita itu pantas ditindas oleh orang kaya. Kamu kan tahu sendiri, kita tidak punya apa-apa. Pekerjaan aku serabutan seperti ini. Kita hanya perlu sabar. Iya, aku tahu. Tapi kalau Ninin terus-terusan seperti itu, kan juga nyebelin, sayang. Ya emang nyebelin. Tapi mau gimana lagi? Jalan satu-satunya kita harus menghindari dia. Kenapa sih Ninin itu nggak seperti tetangga yang lain? Dia tuh selalu ngurusin hidup kita. Ya mungkin dia itu iri dengan kebahagiaan kita. Kamu kan tahu sendiri, Ninin belum nikah dan juga tidak laku-laku. Mungkin juga ya, sayang. Ya udah, kamu jangan sampai ada rasa balas dendam. Lebih baik kita fokus dengan keluarga kita aja. Gimana? Iya, sayang. Udah, kalau kamu emang masih sebel, kamu di sini aja. Temenin aku kerja. Ya udah deh. Ya udah, aku ke sana dulu. Aku tunggu sini ya. Ya. Sayang, pekerjaan aku udah selesai. Nyiram tanaman pisang udah, terus pindahin bambu itu udah. Ya udah, kita pulang yuk. Pasti kamu capek banget ya. Iya capek sayang, namanya juga kerja. Ya udah, kita mau langsung pulang. Iya, oh ya aku juga sudah dibayar kok sama Pak Basuki. Alhamdulillah. Nanti aku beliin kamu nasi goreng ya. Alhamdulillah, akhirnya nggak makan nasi sama garam lagi. Udah, jangan keras-keras. Nanti ada orang denger.
Loh. Dompet siapa ini? Kok ada di tengah jalan sih? Ini kan punya Ninin. Aduh, gimana ya cara ngembaliinnya? Aduh. Mana sepi banget lagi jalan sini. Apa aku bawa pulang aja ya? Ya udah deh, mending aku bawa pulang aja. Biar aku nanti bicarain sama suami aku. Sayang. Ada apa? Ini. Ini apa? Ini dompetnya Ninin. Ini dompet Ninin? Iya. Kamu dapat dari mana? Aku nggak mencuri kok. Ini tadi ada di tengah jalan. Terus kenapa kok gak langsung dikembaliin aja sayang? Gimana mau ngembalikan? Aku itu udah bilang sama dia, aku nggak akan lewat depan rumahnya lagi. Waduh, kalau demi kebaikan, buang egois kamu. Ya siapa tahu dengan kamu mengembalikan dompet ini ke Ninin, Ninin itu bisa berubah ke kamu, tidak jahat lagi. Iya, kalau Ninin menerima alasan aku, nanti kalau dia ngira aku yang mencuri gimana? Iya ya, Ninin itu orangnya tidak tahu diri. Ya udah gini aja, kamu di rumah biar aku yang kembalikan. Ya udah deh kalau gitu, aku di rumah aja ya. Ya sayang. Aku tuh males ketemu orang seperti dia. Tapi isi dompet ini masih utuh kan? Aku cuma lihat KTP-nya aja sih. Sudah, kamu tenang aja. Aku bakal kembalikan dompet ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja dia nggak kenapa-napa. Assalamualaikum. Nin. Nin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, itu kan suami dia, ngapain dia kesini? Ih. Mau apa kesini? Mau minta sumbangan? Nggak ada, udah kamu pergi aja. Enggak, Nin. Nih, Tuh, kok dompet aku di kamu? iya tadi istri aku menemukan dompet itu di tengah jalan. Alah, nggak mungkin. Paling kamu sama istri kamu mencuri dompet aku ya? Daripada kamu suuzon sama aku, mending cek aja dulu isinya masih lengkap atau tidak. Dan yang pasti, aku dan juga istri aku tidak mengambil isi dompet kamu. Berkurang nih. Nih, kok cuma segini? Kemarin ini banyak nih. Ya, mana aku tahu, Nin. Jelas-jelas aku dan juga istri aku itu tidak mengambil uang di dompet kamu. Intinya aku kesini itu hanya ingin mengembalikan. Alah, paling duit aku udah kamu buat beli beras kamu ya? Di rumah ya? Astagfirullah. Ya udah terserah kamu, Nin. Mau fitnah aku atau tidak. Yang terpenting aku tidak pernah sekalipun mengambil uang di dompet kamu. Alah, kamu udah miskin. Kebanyakan alasan. Udah bilang aja kalau emang kamu udah ambil uang aku. Enggak, Nin. Enggak. Aku itu hanya ingin mengembalikannya ke sini. Dan aku juga udah tanya kok sama istri aku.
kalau dia itu hanya melihat KTP-nya. Tapi dalam posisi seperti ini, orang seperti kamu ini mengambil kesempatan dalam kesempitan kan? Terus mana istri kamu nggak ikut sekarang nganterin dompet aku? Pasti dia lagi belanja kan? Dari uang yang diambil dari dompet aku, bener kan? Ya udah, gini aja Nin. Daripada urusan ini panjang, berapa uang kamu yang hilang, nanti anggap aja itu hutang. Aku gak mau nanti istri aku malah dicap maling. Emang maling. Ya udah ganti. Kemarin di dompet aku nih uangnya sekitar 450.000. Sekarang di dompet ini hanya tinggal 50.000. Ya sudah, berarti aku punya hutang ke kamu 400.000. Aku janji 1 minggu lagi uang tersebut bakal aku ganti. Kok lama banget? Iya, kamu kan tahu sendiri. Aku itu hanya seorang buruh. Uang 400.000 itu sangat besar dan mendapatkannya pun juga susah. Ya udah. Oke. Aku masih berbaik hati nih sama kamu. Ya Nin, kalau gitu aku mau pergi dulu. Sana. Assalamualaikum. Salam. Emang kalau orang miskin tuh gampang banget dia bodoh-bodohin. Jadi aku untung nih 400.000. Gimana sayang? Udah, dompetnya udah aku kembaliin. Terus Ninin bilang kalau di dompet itu uangnya ada yang hilang 400.000. Astagfirullahaladzim. Terus dia nuduh kita gitu, kayak ngambil uangnya. Pasti Ninin kan selalu jahat sama kita. Sumpah sayang, aku itu gak buka dompet uangnya itu. Dan aku janji kok sayang sama dia bakal mengembalikan uang 400.000 itu. Dan aku juga percaya kalau kamu nggak bakal mengambil uang yang ada di dompet itu. Aduh, jahat banget sih Ninin. Tega banget menfitnah kita kayak gitu. Ya, mau gimana lagi sayang? Kita juga tidak punya bukti untuk melawan dia. Ya udah, yang terpenting sekarang kamu itu tidak dicap maling. Gak apa-apa, kita kehilangan uang 400.000. Tapi kamu percaya kan kalau aku nggak ngambil uangnya? Iya percaya. Kamu itu orang jujur. Gak mungkin lah kamu itu mengambil yang bukan hak kamu. Ya udah sayang, gimana? Kita mau mengembalikan uangnya. Udah nanti gampang. Semoga kita punya rezeki. Ya udah sayang, aku mau tidur dulu ya. Badan aku capek banget. Ya udah, sana istirahat dulu. Siapa mobil nih? Berhenti deh kayaknya. Apa yang punya nih kenal sama aku? Mbak, maaf, saya berhentikan mbaknya di pinggir jalan seperti ini. Saya mau tanya sesuatu, Mbak. Tanya apa, Mas? Apa Mbak kenal sama orang ini? Nah, ini kan Joko. Mbaknya kenal?
Iya kenal. Emangnya masnya ada perlu apa ya? Ada kepentingan sama Mas Joko ini. Saya ingin mengurusi deposito Mas Joko karena Mas Joko ini harus memperpanjang depositnya dan hari ini harus ke kantor. Deposit itu kayak tabungan gitu ya Mas ya? Iya, kebetulan besok ini hari terakhir untuk mengurusi semua berkas-berkasnya dan kebetulan saya diperintah untuk ketemu sama Mas Joko hari ini biar Mas Joko itu bisa datang ke kantor. Aduh Mas, kayaknya Masnya ini salah orang. Soalnya kalau foto yang di handphone Mas tadi itu mah orang miskin di sini Mas. Gak mungkin lah kalau dia punya deposito seperti itu. Ini jelas sekali Mbak, Mas Joko itu ada deposit di bank tempat saya bekerja. Jadi saya ini mau bertemu langsung. Apa Mbak bisa mengantarkan saya? Ya bisa sih. Harus sekarang ya Mas ya? Iya Mbak, soalnya saya ini dari pihak bank harus segera ketemu Mas Joko. Iya bisa Mas. Ya udah Mas, mari saya antarkan. Mari Mbak. Ini Mas rumahnya. Oh, permisi. Permisi. Iya. Benar di sini rumahnya Mas Joko? Iya benar Mas. Ada perlu apa ya? Saya dari pihak bank, Mbak. Saya ada keperluan dengan Mas Joko. Apa bisa ketemu? Suami saya masih tidur, tapi biar saya bangunkan. Oh iya Mbak, tolong dibangunkan. Sayang, bangun sayang. 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 Ada apa sayang? Di depan ada yang cariin kamu. Siapa? Nggak tahu bawa bapak. Bilangnya sih dari pihak bank. Suruh pergi aja sayang. Suruh pergi aja. Iya. Ini kenapa sih sayang? Ya nggak apa-apa. Jangan gitu sayang. Ada tamu tuh gak enak. Lebih baik temuin saja. Ya udah deh kalau gitu. Alek, Iya Mas Joko. ada apa mas? Beberapa hari ini saya mencari Mas Joko. Saya mencari Mas Joko di rumah Mas Joko yang di Jalan Santawi, tapi setiap hari Mas Joko tidak ada. Iya, saya itu tinggal di sini. Saya disuruh ketemu sama Mas Joko untuk mengurusi deposito Mas Joko. Aduh, aku kan udah bilang Lek, jangan kesini. Maksudnya apa sayang? Enggak apa-apa. Ya udah biar besok saya urus. Saya akan melakukan perpanjangan kok, tenang aja. Nggak bisa Mas Joko, hari ini Mas Joko harus hadir ke kantor. Kalau Mas Joko nggak hadir, nanti bisa saya yang dimarahi sama atasan. Iya ya, bentar lagi. Kalau bisa Mas Joko bawa istrinya untuk memperpanjang depositnya karena sebagai bukti. Iya. Ya udah, ini kan udah selesai. Jalan duluan, biar nanti aku ke sana bisa naik ojek. Sudah Mas, kita bareng aja berangkat ke kantornya biar nanti saya itu gak nunggu-nunggu di sana. Iya ya. Mobil kamu ada di mana? Di gang sebelah. Ya udah. Tunggu di mobilnya aja. Emang berapa sih mas?
depositonya? Kecil sayang. Jumlahnya itu sebesar 5,5 M, Mbak. Kok besar banget sih? Biar saya tunggu di sana ya, Mbak. Ya. Sebentar lagi aku mau ngomong sama kamu sayang. Udah, kamu yang tenang aja. Nin, kamu masih ngapain di sini? Ya, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu kerja apaan sih kok bisa punya tabungan sebanyak itu? Ya, intinya aku kerja halal dan aku merahasiakan ini dari istri aku selama bertahun-tahun. Ya udah Nin, soal yang 400.000 itu gampang deh. Aku bisa ganti 10 kali lipat. Ya udah, aku balik dulu. Ya. Sayang, maafin aku ya. Aku nggak niat bohong sama kamu. Ya aku cuma pengen hidup sederhana sama kamu. Jadi sebenarnya kamu tuh siapa? Kenapa aku selama ini nggak tahu? Ya, aku seorang pengusaha sayang. Dan itu pun aku rintis dari bawah. Hasil modal dari ayah aku. Kamu jangan marah ya. Aku akan selalu sayang sama kamu. Iya sayang,